Halo semuanya, selamat datang di PSI. Bukan partai tapi podcast sastra Indonesia. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan kali ini, di episode perdana podcast sastra Indonesia, saya Agung Bayu dan rekan Saya Dewa. kami akan mengobrol, berbincang, berdiskusi, dan mengulik-ngulik tentang siapa sih man behind the scene atau sosok di balik teater Cakrawala. Wow, Teater Cakrawala. Teater Cakrawala itu apa ya, Kak? Pertanyaan yang sangat baik, Dewa. Teater Cakrawala adalah unit kegiatan mahasiswa yang dinaungi secara langsung oleh Himasindo. Para anggota dari Teater Cakrawala sendiri adalah mahasiswa sastra Indonesia, sehingga menjadikan program studi sastra Indonesia memiliki UKM-nya sendiri yang menaungi segala bentuk bakat dalam bidang sastra para mahasiswanya. Wow, luar biasa. Keren banget. Hafalan gua keren banget gak, Del? Keren dong, Ngap. Ya udahlah, gak usah nunggu Lanjutkan. lama lagi supaya penjelasan teater Cakrawala lebih jelas dan lebih rinci. Langsung aja kita panggil nih. Orangnya langsung kita panggil, langsung kita undang di podcast perdana kita, Dew. Yap, lanjutkan. Ketua dari UKM Cakrawala, sekaligus sahabat kita berdua, temen grinding Apex sampai subuh, Pradana Indra Iswara. Kak Dana. Semua, salam kenal, salam kenal. Halo semua, semoga baik-baik aja ya di sana. Halo Kak Dana, gimana nih kabarnya nih malam hari ini? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat banget guys. Alhamdulillah. Berhubung masih suasana lebaran Kak, mohon maaf lahir dan batin apabila Ya, saya maupun Dewa ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Kak ya. ya walaupun nggak ada, Kak. Nggak apa-apa. Maafin aja, Kak. Untuk maafnya, nih Kak, permohonan maafnya, saya mengharapkan pengisian dana. Oke, kita cut aja ya. Kita langsung aja ke Oke. pertanyaan utama. Sepertinya Kak Dana masih mabuk teman-teman. Kita langsung aja nih Kak. Kak Dana Baik. kebetulan sekarang lagi di Bali atau udah pulang kampung nih Kak? Karena kan kabarnya masih belum boleh pulang nih Kak sampai Ya, Kak. tanggal-tanggal tertentu. Benar. Rumornya seperti itu, Kak. Bisa dikonfirmasi, Kak? Untuk sekarang ya, untuk sekarang tuh aku masih di Bali. Nah, masih ada ngurusin Cakrawala kemarin, jadi nggak bisa pulang dulu. Wow. Mungkin itu pulangnya bakal selesai UAS baru pulang. Jadi gitu Kak. Oh, Oke, gak apa-apa lah Kak ya. Pulang lebih lama, ya. bertemu keluarga lebih lama, namun membantu keluarga Himasindo yang ada di sini. Benar, Kak. Keren Apalagi banget. bidang kekeluargaan, Kak. Tolong dibantu lah. Tolong bidang kekeluargaan, jangan bawa-bawa bidang kekeluargaan karena ini adalah program kerja Oke. dari bidang Oh, ya. Kominfo. Tolong Oh, ya, ya. Saudara Dewa. Iya, tapi iya, baiklah. Lanjutkan. Oke deh, kita langsung aja nih mengulik-ulik tentang man behind the scene, yaitu Kak Pradana Indra Iswara sendiri. Kak Pradana biasa dipanggil siapa nih Kak? Kak Pra, Kak Dana, Kak In, Kak Dra, Kak Is, atau Kak siapa nih? Untuk biasanya, kalau teman-teman tuh manggilnya Dana, kalau enggak Sila. Jadi terserah mau manggil apa. Oke, kita panggil. Gua mau ngomong kasar boleh nggak sih di sini? Nggak apa-apa emang Katanya kenapa? katanya mau di-cut. Oke, langsung aja kita panggil Kak Dana aja ya. Tapi sebenarnya Kak, ini agak out of pembicaraan sih, tapi pengen tahu emang Kak Sila itu originnya dari mana sih? Apa sih Kak Sila tuh? Aku nggak pernah ngerti loh Kak. Kak Sila. Siapa tuh? Nah, untuk sebenarnya Sila itu panggilan kecil. Udah gitu sebenarnya dari nickname game juga. Jadi Aisil dibalik Lisya jadi Sila. Jadi gitu. Jadi Aduh, biasanya makin orang bingung. Waduh, Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, Walaupun Kak. makin bingung, sudahlah. Sudahlah. Lanjutkan Kak Abai. Saya menyesal. Pertanyaan yang sepertinya tidak harus dilontarkan sepertinya ya Kak Dewa ya. Benar karena tidak berfaedah. Lanjutkan. Oke Kak Dana, ini gua manggil Kak Dana apa Kak Sila anjir? Orang lu bilang Kak Sila. Udah sih Dan Kak Prat. Ya nggak ngap. Kak Prat beda lagi. Oh ya beda lagi. Nanti next episode kita undang Kak Pradina. Aduh nggak usah dah. aduh, susah. Oke, Beda stop. beda. Udah terlalu jauh melenceng pembicaraan kita. Langsung aja kita balik lagi ke topik tentang Kak Dana. Kak Dana kenapa memilih jurusan sastra Indonesia, lebih tepatnya di Universitas Udayana? Padahal Kak Dana kan dari Bogor Kak ya? Iya Kak, bener banget. Aku dari Bogor Kak. Iya kan jauh banget tuh dari Bali. Kenapa mau ke Bali? Mau mainkan Merantau. peran sebagai anak indie karena di Bali banyak pantai-pantai atau gimana tuh Kak? Wow. Sebenarnya tuh nggak ada niatan sama sekali buat menjajaki kaki di Pulau Bali.
niatnya tuh sebenarnya pengen ambil kuliah di Malang, jadi jurusan desain komunikasi visual. Tapi sayangnya di sana tuh nggak diterima aku, jadi masuknya tuh di Universitas Udayana di jurusan Sastra Indonesia. Jadi ya udah, jadi seperti itu saya terdampar di sini kak. Oh, benar. Jadi, apakah jurusan ini adalah pilihan kedua Anda? Benar, Apakah kita benar. bertiga Wow. harus saling bersalaman? Mari berpelukan. Mari berpelukan, karena kita bertiga adalah orang-orang yang tidak diterima di pilihan pertama SBM. Keren sekali. Benar, Keren benar, sekali teman-teman. Keren Tapi, sekali. benar. tapi bro, gua nggak nyesel anjir. Maupun gua udah masuk ke sini, walaupun sedikit terpaksa, tapi gua nggak nyesel. Karena kalau gua nggak masuk ke sini, gua nggak bisa ketemu teman-teman seper Apex Legendan gua. Luar Benar. biasa. Benar. Luar biasa. Bayangkan kalau gua nggak masuk sini, gua nggak beli Battle Pass. Wow. Ih. Wah. Oke, out of topic Nggak lagi. dipaham Kita ya, nggak balik dipaham. lagi. Maaf, maaf. Kita balik lagi nih. Kita kan mau ngulik Kak Dana, Deo. Oh iya benar, benar. Oke, Ayo jadi kita. jurusan sastra Indonesia bukan pilihan utama ya, Kak ya? Benar sekali. Tapi Benar. tapi kenapa Universitas Udayana, Kak? Kan banyak tuh sastra Indonesia di universitas lain. Nah, itu awalnya sebenarnya aku tuh pengen masuk di isi Denpasar kan. Tapi terus kata temen nih yang udah kuliah di Udayana, masuk sini aja temenin aku. Ya udah. Akhirnya emang jalannya di sini dan ya udah lanjutin aja. Ya udahlah ya. Kalau kata Motivasi Udah yang lah. sangat bagus, Kak. kalau Benar. kata orang mah ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya, udah kejadian juga ya. Iya. Udah takdir. Sudah terlanjur Udah. masuk sekaligus aja langsung masuk ke jurang Iya. sekalian. Ya, masa masuk masuk lagi kan. Tapi Kak, Aduh. walaupun kata Kak Dana dia terpaksa masuk sini, dia berhasil menduduki kursi tertinggi dari Teater Cakrawala, Kak. Dia menjadi Wow, ketua Teater Cakrawala di angkatan kita. luar Keren biasa. ya. Tidak ada orang yang lebih pantas lagi. Tidak ada Luar orang biasa. lebih pantas. Kalau boleh tahu Iya. nih Kak, kenapa Kak Pradana bisa kenal Teater Cakrawala waktu masuk sini? Dan kenapa ingin bergabung dengan Teater Cakrawala? Awalnya tuh coba-coba. Nah, dulu sempat ada perekrutan dari Tata Cakrawala. Nah, awalnya coba-coba karena pengen sejauh mana sih ilmu sastra yang aku tahu gitu di dunia persastraan, kesusastraan. Nah, ya udah masuk aja. Akhirnya tiba-tiba tuh baru masuk udah disuruh lomba kan, disuruh ikut penampilan. Nah, dari situ dah mulai ngulik-ngulik di dunia sastra sampai jadi sekarang. Jadi awalnya Wow. coba-coba ya Kak ya? Awalnya coba-coba udah kayak curanmor kan. Curanmor mah nggak Wow. coba-coba, kriminal. Astagfirullahaladzim. Wow. Apakah Anda juga kriminal? Kita tidak Wow. tahu. Jadi yang awalnya coba-coba, tapi malah candu gitu Kak tentang sastra. Ternyata Kak Dana menemukan jiwa-jiwa sastra yang selama ini terpendam atau gimana tuh Kak? Karena untuk orang yang sebelumnya bahkan nggak berminat untuk masuk dalam dunia sastra, lalu dipaksa masuk karena dapat pilihan kedua, ternyata Benar. sampai bisa menduduki kursi ketua UKM yang bergulir di bidang Gengsi. sastra itu Benar. Hebat banget sih sebenarnya Kak. Ya, mau gimana lagi ya? Karena emang bisanya cuma di sana, Pak. Yang sejalur dengan seni desain itu ya cuma di Cakrawala. Karena kalau misalnya aku masuk linguistik kan ketemunya Aduh, aduh. Aduh, itu perlu disensor Aduh. nggak tuh? Perlu takutnya Perlu orangnya tuh. mendengar Aduh, lalu aduh. apa ini? Apa ini? Yang ada kita di blacklist. Mending orangnya denger langsung, dicepuin. Aduh. 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 Oke, kita cut ya. Kita langsung Kita aja nih ke cut. pertanyaan selanjutnya ya. Sepertinya Baik, bagian lanjut. tadi berbahaya sekali, Kak Dana. Aduh. Tolong mulutnya dijaga dulu sebentar ya. Tolong jangan membahas oknum-oknum Iya. yang bisa Kenapa? membahayakan masa depan kita bertiga. Oke. Kita Tolong. masih mau lulus. Kita masih mau lulus. Benar. Jadi dari cerita Kak Dana tadi prosesnya sangat sangat gampang ya, sangat cepat ya. Yang awalnya coba-coba, keterusan candu, sekarang malah menjadi ketua dari Teater Cakrawala. Oke Kak, langsung aja nih pertanyaan berikutnya. Berarti sekarang Kak Pradana sudah bergabung Teater Cakrawala selama 2 semester Kak ya? benar. Ini periode kedua ya, Kak? Periode kedua Kak Dana dalam Ya, Teater Cakrawala. Benar, tahun lalu anggota dan sekarang adalah ketuanya. Salah, Kak. Tahun lalu aku pengurus Wow. di Wow, emang struktur Cakrawala itu seperti apa, Kak? jadi strukturnya tuh ada kayak ketua, wakil ketua, lalu bendahara,
lalu sekretaris, lalu 2 humas, Kak. Seperti itu, Kak. Dulu aku menempati di humas sih, Kak. Mohon maaf Kak, apakah anggotanya cukup? Cukup. Oh, wow. Oke. Oke, biasa aja, Kak. Biasa aja, Kak. Oke. Aku mau nanya nih Kak, selama kurang lebih 2 semester Kakak bergabung dengan Teater Cakrawala, yang Kakak tangkap nih secara personal, Teater Cakrawala tuh apa sih Kak? Nah, Teater Cakrawala itu tuh sebenarnya UKM yang mewadahi minat bakat dari warga-warga di sastra Indonesia. Jadi siapapun yang punya minat di bidang kesastraan, baik itu puisi, baik itu musikalisasi puisi, ada juga teater, drama, bikin cerpen, segala macamnya itu bisa join di Teater Cakrawala, Kak. Jadi kita tuh merangkul semuanya seperti itu. Oh, jadi kurang lebih yang saya sampaikan di awal tadi bener lah Kak ya, bahwa Teater Nah, Cakrawala ini menampung segala bentuk bakat dari mahasiswa sastra Indonesia untuk dapat dikembangkan dan disalurkan dengan baik melalui Teater Cakrawala. Kurang lebih gitulah Kak ya. Ya. ya, lebih tepatnya Minat di dunia sastranya, Kak. benar, minat bakat kesusastraan ya. Karena kalau linguistik nanti ketemu BIP. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan karena dia sepertinya baper nanti ya. Kita lanjutkan Ya, saja. benar. Nah, gini deh Kak. Selama kepemimpinan Kakak sebagai Ketua Teater Cakrawala, program kerja yang disusun oleh Kakak untuk Teater Cakrawala itu apa aja nih Kak? Untuk program kerjanya ya, Kak. Benar. Jadi untuk proker yang kami garap ya, di awal itu sebenarnya ada diskusi, diskusi antar anggota. Itu diskusinya itu tentang sastra, tentang ngulik-ngulik seni-seni di sepanjang sastra lah, kayak puisi, kayak cerpen, terus ada apa itu kayak potong-potong majalah terus ditempel itu. Mading, Lupa. mading. Bukan mading. Apa ya? Ada pokoknya yang tempel-tempel majalah itulah, Kak. Terus ada lagi tuh kayak misalnya kita bernyanyi tapi bukan bernyanyi yang kayak di TikTok ya, Kak. Bernyanyinya tuh bernyanyi musikalisasi puisi, Kak. Jadi Waduh. puisi bukan, Kak, seperti itu. Ada juga proker untuk lomba. Jadi kita tuh udah ada range-nya untuk orang-orang yang pengen ikut lomba-lomba gitu dari komunitas di sastra Indonesia sendiri. Kayak misalnya lomba puisi, lomba musikalisasi puisi. Jadi kita tuh bisa membuatkan tempat untuk mereka yang emang pengen ikut lomba seperti itu. Ada juga proker yang kayak main bareng, ya senang-senang bareng juga ada. Terus ngumpul-ngumpul bareng. Ya sejauh ini sih itu aja, Kak. Untuk yang bisa ya. Ternyata cukup banyak ya program kerjanya. Waduh, Ya, ada apa tuh? Ada Ternyata apa ya. tuh? Ada Ternyata apa cukup tuh? sibuk ya masuk Cakrawala itu. seperti Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Dari berbagai banyak tadi yang sudah Kakak sebutkan mengenai program kerja dari Teater Cakrawala, pencapaian Teater Cakrawala sampai saat ini tuh apa aja nih Kak? Yang Teater Cakrawala yang Kakak pimpin sebagai ketua. Karena kan program kerja tadi sudah banyak tuh disebutin. Tapi yang sudah tercapai, pencapaiannya saatnya apa aja nih Kak? Supaya juga bisa menjadi tolak ukur sebagai kepengurusan Teater Cakrawala ke depannya Kak. Untuk prestasi ya, untuk prestasi di bawah kepemimpinan saya itu sebenarnya bisa dibilang nihil. Karena juga kita tuh terbatas karena emang lomba-lomba kan ditiadakan yang untuk offline kan. Jadi kebanyakan tuh online. Jadi karena emang anggotanya sebagian besar tidak ada di Bali, jadi sangat sulit untuk latihan gitu, kumpul-kumpul bareng kayak semacam diskusi aja atau latihannya. Jadi nggak ada, Pak, untuk prestasi di kepemimpinan saya. Tapi di kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya itu Cakrawala sempat menorehkan beberapa penghargaan, Kak, untuk musikalisasi puisinya sendiri ya, Kak. Karena emang kami itu bergerak lebih kepada musikalisasi puisi, Kak. Seperti itu. Waduh, luar biasa ternyata. Luar biasa sekali. Tapi nih Kak, kalau menurut saya ya, pencapaian Teater Cakrawala tahun ini tuh bukan nihil Kak. Ada banyak sebenarnya pencapaiannya. Apa aja tuh, Kak? Salah Kasih tahu, Kak. satunya adalah Teater Cakrawala menjadi pengisi acara di acara Puncak Pekan Sastra 2021. Wah, luar biasa. Acara paling luar biasa tahun ini. Itu adalah Terima salah kasih. satu acara dari Himasindo yang tahun ini berhasil menorehkan rekor. Apa itu, Kak?
penambahan 1.000 subscriber Himasindo di YouTube dalam Luar jangka waktu biasa. 3 minggu. Tapi kok Dan bisa, Kak? tentu saja, penasaran kan? Luar. Baik. Nah, nanti kita akan undang langsung aja narasumbernya, Ketua Proker dari Pekan Sastra di Luar episode biasa. selanjutnya. Keren banget sih, Kak. Luar biasa. Gak sabar tunggu podcast selanjutnya nih. Tidak sabar. Oke, terakhir. Kita sudahi saja formalitas-formalitas tadi. Sepertinya saya Nah, tidak bisa berformal-formal. benar. Langsung aja Dan. Tujuan dari teater Cakrawala itu apa nih? Silahkan Ngap. Tujuannya ya, tujuan dari kami itu sebenarnya bisa dibilang gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah juga. Kami cuma pengen mengumpulkan anak-anak yang emang kurang mendapat wadah untuk menyalurkan bakat-bakat mereka yang emang bisa dibilang menurut orang lain itu tidak begitu bagus, karena emang di Indonesia sendiri untuk sastranya itu kurang banyak diminati seperti kayak antologi puisi atau musikalisasi puisi. Jadi kita tuh sebagai wadah aja, Kak, wadah untuk menyalurkan bakat-bakat mereka agar nantinya tuh mereka tuh bisa berjalan dengan kaki mereka sendiri, Kak. Seperti itu, Kak. Bener. Karena memang Luar bener ya. Ini sebenarnya bitter truth sih. Kalau di Indonesia memang kurang diapresiasi untuk bakat-bakat seperti musikalisasi puisi, baca puisi. Terlalu segmented kalau bahasa Inggrisnya. Jadi emang Ya. penikmatnya sedikit dan publikasinya juga nggak sebesar lagu pop dan lain sebagainya. Nah, itu benar banget sih, Kak. Dan tujuan dari teater Cakrawala sangat mulia ya, karena mau menampung, mengasah kemampuan mereka dan mencarikan istilahnya apa ya, lokasi-lokasi Rumah. untuk terus mengembangkan dengan mengikuti lomba-lomba yang walaupun harus diakui emang masih sedikit sekali sih. Benar. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, serius, habis ini kita langsung closing. Dew, silakan dikasih pertanyaan terakhir sekaligus akan menjadi closing statement dari Kak Pradana Indra Iswara. Baik, ini pertanyaan terakhir dan tentu saja ini pertanyaannya sudah saya siapkan sejak dari lama, tidak dibuat mendadak. Untuk Kak Dana mungkin bukan pertanyaan sih ya, tapi bagaimana ya? Coba didengarkan saja. Apa yang ingin disampaikan pasti kan ada mahasiswa baru nih, kita udah punya mahasiswa baru di Sastra Indonesia, mereka belum berkuliah, tapi siapa tahu mereka mendengar podcast ini. Apa pesan dan mungkin nasihat yang kakak ingin berikan ke mereka atau motivasi agar mereka mau masuk Cakrawala atau menekuni kesusastraan itu dalam sastra Indonesia? Apa itu, Kak? Pertama ya, sebenarnya ada banyak yang pengen aku sampaikan untuk generasi-generasi selanjutnya sebagai seorang yang udah duluan terjun di dunia sastra Indonesia gitu ya. Yang pertama itu lebih tepatnya jangan terlalu berharap kan nama kalian tuh bakal besar di sastra, itu jangan terlalu berharap, karena emang orang-orang yang besar di sastra itu kebanyakan nggak dari sastra Indonesia sendiri, seperti Tereli, ada juga Brian Krishna, ada juga siapa itu yang kayak penyanyi namanya? Versa lupa Besari anjir. Kak. Nah ya, Versa Bersari, ada yang lain juga banyak banget pokoknya. Jadi jangan terlalu berharap banget untuk bisa gede namanya di sastra, karena kalian masuk di sastra Indonesia. Untuk yang kedua, semoga apa yang kalian cita-citakan ya di dunia sastra itu terwujud, walaupun nggak besar apa yang kalian ingin. Jadi terus aja berusaha. Ada lagi yang ketiga, yang terakhir ini, semangat terus Waduh. buat biar apa yang kalian mau. Jangan cepet bosen. Kalau kalian demen nulis, tulis aja apa yang kalian pengen, apa yang kalian suka gitu. Apa yang kalian rasakan ya, galau segala macam, tuangkan. Ya, gimana? Udah pokoknya tulis aja. Kalau misalnya kalian demen bikin lagu atau ngulik-ngulik lagu, kalian bisa masuk di musikalisasi puisi, ngulik-ngulik puisi, dibikin jadi lagu, atau suka dengan yang drama-drama, kalian bisa masuk di dramanya juga. Nanti bisa ketemu Pak Dharma di sana, Profesor Dharma. Wow. Ada juga di Puisi, bisa ketemu Pak Sudewo. Ada juga di Cerpen, bisa ketemu Bu Maria. Oke. Ya, kayak gitu dah pokoknya. Pokoknya tetap semangat aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Baik, Kak Dana luar biasa, atas Kak nasihat Dana. dan harapannya buat para penerus dari
Yang kita harapin sih terus dari teater Cakrawala ya, supaya terus ada regenerasi, supaya teater Cakrawala nggak mati ditelan zaman. Bener. Karena harus kita akui bahwa tujuan teater Cakrawala tadi sangat mulia, supaya seni dalam bidang sastra ini tetap terus ada dalam ruang lingkup himpunan mahasiswa sastra Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kak Dana atas waktunya. Sama-sama. Kasih Ngap Dana. Besar harapan by the way, kami ini yang untuk Kak Dana karena perjalanan kita Kak Dana. belum selesai, kita belum diturunkan jabatannya. Jadi tetap Benar. semangat. Proker-proker yang belum selesai, mari kita Tolong selesaikan. diselesaikan. Dan kerjaan yang lain yang belum selesai tolong diselesaikan juga. Dan semangat juga Kak Dana karena belum bisa pulang ke rumah, belum bisa pulang kampung karena masih banyak urusan di kampus. Ya. Dan semangat juga karena minggu depan, lebih tepatnya 1,5 minggu lagi, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, Terima kasih Kak Dana. ya, Sehat dan selalu. bentar ngap, Jadi- bentar ngap. apa? Jangan lupa tugas ngap. Aduh. Di luar konteks. Benar. Gimana Saya nih? tadi pengen bilang kan abis UAS Kak Dana pengen pulang ya katanya. Tolong jangan Benar. pulang dulu ya Kak karena nanti ada makrab. Terima kasih. Oke. Tolong diikuti Itu makrabnya. sedikit sneak peek dari Iya. KO kekeluargaan. Iya, BTW nggak tahu aku adalah kekeluargaan top global. Terima kasih. Terima kasih Kak Dana. Sehat selalu. Nah, Gimana nih Deo? Kesan lu pesan. bener mamar gue kan? Ya Allah, ya Allah. Udah nggak usah ngomong. Udah. Kan ceritanya Udah. lu out ceritanya. Ini tinggal kita Durasi, berdua aja nih, gua sama durasi. Dewa nih. Tolong. Durasi. Oh, ya udah. Nah, gimana nih Deo? Setelah kita mendengar pesan dan kesan dari Kak Pradana Indra Iswara selaku UKM Teater Cakrawala, luar biasa luar sekali biasa. ya. Ya, luar biasa ternyata ya, walaupun sehari-harinya nggak jelas, tapi sebagai ketua Cakrawala dia bisa cukup berwibawa lah ya. Ya, lumayan lah ya. Karena Iya. dia tetap membawa semangat dari Teater Cakrawala untuk terus mengembangkan seni dari dunia sastra itu sendiri. Benar. Dan buat para pendengar, kalau kalian berniat untuk masuk ke sastra Indonesia di UNUD, pastikan kalian masuk dan bergabung dengan Teater Cakrawala. Karena Teater Cakrawala akan membantu kalian dalam mengembangkan bakat dan menyalurkan bakat kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi. Tentunya dengan mentor-mentor yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Benar begitu Kak Dewa? Benar, 100%. Jadi, kalau kalian masuk ke sastra Indonesia, walaupun itu pilihan pertama atau pilihan kedua, tetap semangat. Jangan disesali pasti, karena dalam perjalanan kalian di sastra Indonesia ini, pasti kalian akan merasa bersyukur dengan keputusan kalian itu. Dan dengan masuk Cakrawala, pasti kalian akan semakin bersyukur dan semakin senang di sastra Indonesia. Next Udayana. Itu saja, Kak. Oke, kita sudahi saja formalitas ini. Cukup sekian dari podcast Sastra Indonesia episode perdana. Kita sudah membahas, mengulik siapa sih man behind the scene, ketua dari UKM Teater Cakrawala itu. Dan semoga podcast ini dapat berguna dan dapat menghibur para pendengar dari PSI, Podcast Sastra Indonesia. Sekian luar dari biasa. saya, Agung Bayu. Sekian dari saya, Dewa. Tunggu kami di episode kedua. Apakah benar, Kak? Apakah benar? Tentu saja. Sampai jumpa Tentu di saja. episode-episode PSI, Podcast Sastra Indonesia.